di podcast hari ini, di mana kita akan membahas berbagai topik menarik untuk berbagi informasi dan wawasan yang mendalam mengenai pendidikan. Perkenalkan, nama saya Negriski Fitria Rahayu dan saya adalah mahasiswi dari Universitas IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di podcast ini, saya akan mengupas sebuah topik menarik dan relevan dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan dan pembelajaran multiliterasi. Tidak perlu berlama-lama, mari kita ke segmen yang pertama. Mari kita mulai dengan pengertian dari multiliterasi. Secara umum, multiliterasi adalah konsep yang memperluas literasi dari sekedar kemampuan membaca dan menulis, menjadi pemahaman terhadap berbagai jenis teks dan media dalam berbagai konteks. Di era globalisasi dan digital ini, kita dihadapkan pada berbagai bentuk komunikasi seperti visual, digital, audio, dan bahkan media sosial. Karena itu, pendidikan multiliterasi tidak hanya mengajarkan anak untuk memahami kata-kata tertulis, tetapi juga untuk menafsirkan dan menggunakan informasi dari berbagai media dengan kritis dan kreatif. Multiliterasi juga mencakup pemahaman lintas budaya dan kemampuan untuk menavigasi informasi dalam berbagai konteks, baik secara lokal maupun global. Dengan begitu, pendidikan multiliterasi menggabungkan berbagai elemen mulai dari keterampilan bahasa, pemahaman budaya, hingga literasi digital untuk menyiapkan siswa menghadapi kehidupan di era informasi yang kompleks. Sekarang, cara menerapkan pendidikan multiliterasi di sekolah. Bagaimana penerapannya di sekolah? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para pendidik, seperti yang pertama, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Salah satu pendekatan adalah menggunakan teknologi seperti tablet atau komputer. Untuk mengakses sumber-sumber informasi yang beragam, guru bisa memanfaatkan video, infografis, atau artikel online untuk memperkaya materi ajar. Misalnya dalam pelajaran sejarah, siswa tidak hanya membaca buku teks, tetapi juga menonton dokumenter atau mengikuti tur virtual ke museum. Yang kedua, penguatan literasi visual dan digital. Guru dapat membantu siswa untuk lebih kritis terhadap informasi yang mereka dapatkan. Di media sosial atau internet, mereka diajarkan untuk menganalisis pesan visual, memahami tujuan konten, dan membedakan antara fakta dan opini. Dengan begitu, siswa akan memiliki kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi, khususnya di media digital. Yang terakhir, yang ketiga, pembelajaran kontekstual dan terpadu. Pembelajaran multiliterasi seringkali melibatkan berbagai mata pelajaran. Misalnya dalam proyek tertentu, siswa bisa belajar literasi finansial sekaligus menggunakan keterampilan matematika mereka. Pendekatan ini melibatkan mereka dalam situasi dunia nyata yang memungkinkan mereka menggabungkan berbagai jenis literasi seperti literasi budaya dan ekonomi, sehingga mereka lebih siap menghadapi kehidupan nyata. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pendidikan multiliterasi, khususnya bagaimana penerapan multiliterasi di sekolah dasar dapat berdampak positif dan negatif pada perkembangan anak. Perkembangan multiliterasi di sekolah dasar memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan beberapa tantangan. Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Dampak positif multiliterasi pada anak sekolah dasar. Yang pertama, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Nah, multiliterasi menantang siswa untuk tidak hanya menerima informasi mentah, tetapi juga memproses dan menganalisisnya. Ketika anak belajar dari berbagai media seperti video, infografis, atau aplikasi interaktif, mereka diajarkan atau diajak untuk berpikir kritis tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan baca. Ini dapat mengingatkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah sejak dini. Yang kedua, meningkatkan kemampuan beradaptasi di
era digital. Nah, di era digital ini penting bagi anak-anak untuk familiar dengan teknologi. Pendidikan multiliterasi memberikan keterampilan penting dalam menggunakan dan memahami media digital, mulai dari cara navigasi informasi hingga menggunakan alat-alat teknologi dalam pembelajaran. Keterampilan ini akan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Yang terakhir, yang ketiga, dampak positifnya memperkaya pemahaman budaya dan empati. Dengan akses ke berbagai sumber informasi dari latar belakang budaya yang berbeda, anak-anak dapat belajar untuk menghargai keragaman dan mengembangkan empati terhadap orang lain. Pembelajaran tentang budaya lain melalui cerita, film, atau pengalaman virtual dapat membantu mereka memahami bahwa ada banyak cara untuk melihat dunia yang memperkaya pemahaman mereka tentang lingkungan sosial. Tadi itu adalah dampak positif multiliterasi atau pendidikan multiliterasi pada perkembangan anak sekolah dasar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dampak negatifnya. Yuk kita bahas. Dampak negatif multiliterasi pada anak sekolah dasar dalam segi perkembangan anak. Yang pertama, terlalu banyak paparan media digital. Salah satu tantangan utama dalam penerapan multiliterasi adalah resiko ketergantungan pada media digital. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar, terutama tanpa pengawasan yang tepat, dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak. Misalnya melalui masalah penglihatan atau tidur dan bahkan perkembangan emosi. Yang kedua, resiko informasi yang tidak sesuai dengan usia mereka. Di era internet, informasi dari berbagai sumber dapat diakses dengan mudah tanpa bimbingan yang memadai. Ada resiko anak-anak terpapar pada konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Guru dan orang tua perlu memfilter informasi yang dapat diakses dan membantu anak-anak memahami informasi secara tepat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, meningkatnya ketergantungan pada teknologi. Multiliterasi mengandalkan penggunaan teknologi yang bisa beresiko membuat anak-anak selalu bergantung pada alat-alat teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat mengurangi kemampuan mereka dalam keterampilan dasar seperti menulis tangan atau berinteraksi secara langsung. Itu merupakan dampak negatif dari multiliterasi yang dikaitkan dengan perkembangan anak di sekolah dasar. Bagaimana menyeimbangkan dampak positif dan negatifnya? Penting untuk menciptakan keseimbangan dalam penerapan multiliterasi di sekolah dasar. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, membatasi waktu layar. Artinya, guru dan orang tua perlu mengatur batasan waktu dalam penggunaan media digital, sehingga anak-anak dapat belajar menggunakan teknologi dengan cara yang sehat, tanpa mengorbankan aktivitas fisik dan sosial. Yang kedua, pengawasan konten. Artinya, memberikan pendampingan saat anak mengakses berbagai jenis media sehingga mereka mendapat informasi yang sesuai dengan usianya. Selain itu, diskusi terbuka dengan anak mengenai konten yang mereka konsumsi bisa membantu mereka berpikir kritis. Yang terakhir, integrasi dengan pembelajaran tradisional. Artinya, menggabungkan metode pembelajaran tradisional seperti membaca buku, menulis tangan dengan metode digital. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara keterampilan dasar dan literasi digital. Yang keempat, mendorong aktivitas kolaboratif. Multiliterasi bisa diterapkan dalam proyek yang mendorong kolaborasi dan interaksi sosial, sehingga anak-anak tidak hanya belajar dari layar, tetapi juga diskusi dan kerja sama dengan teman-teman. Itu merupakan penyeimbangan antara dampak positif dan negatifnya terhadap perkembangan anak di sekolah dasar. Oke, kita masuk ke segmen terakhir, yaitu solusi untuk penerapan
penerapan multiliterasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, setelah sebelumnya kita membahas mengenai dampak positif dan negatif multiliterasi, nah sekarang saya akan menawarkan beberapa solusi yang relevan untuk mendukung penerapan multiliterasi baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dengan solusi yang tepat, kita bisa memaksimalkan manfaat multiliterasi sambil meminimalkan potensi dampak negatifnya. Yuk kita mulai! Sekarang solusi untuk lingkungan di sekolah. Pertama, penguatan program literasi sekolah. Sekolah dapat membuat program literasi yang tidak hanya fokus pada membaca dan menulis tradisional, tetapi juga memperluas keterampilan multiliterasi. Program ini bisa mencakup kegiatan seperti Hari Literasi Digital, di mana siswa diajarkan untuk menggunakan media digital secara bertanggung jawab, atau sesi membaca lintas budaya yang membantu siswa mengenal budaya dan perspektif yang berbeda. Program ini sebaiknya dirancang agar sesuai dengan usia dan disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Yang kedua, pendidikan literasi media untuk guru dan siswa. Nah, literasi media bukan hanya untuk siswa saja, tapi juga penting untuk para guru. Guru dapat diberikan pelatihan agar lebih paham dalam menggunakan teknologi secara tepat dalam pembelajaran. Dengan ini, guru bisa menjadi contoh dalam menunjukkan cara yang efektif dan sehat untuk mengakses serta menggunakan berbagai media. Mereka bisa mengajarkan siswa cara memilih sumber informasi yang kredibel, memahami konten yang mereka temui, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya yang ketiga, pembatasan penggunaan teknologi dalam jam belajar. Nah, sekolah dapat membuat kebijakan yang membatasi penggunaan perangkat digital pada saat tertentu, sehingga siswa tetap belajar secara seimbang antara metode digital dan metode tradisional. Misalnya, hanya pada mata pelajaran tertentu untuk aktivitas yang benar-benar memerlukan teknologi. Di sisi lain, kegiatan fisik, diskusi kelompok, dan kegiatan di luar ruangan tetap didorong untuk menyeimbangkan waktu, layar, dan interaksi langsung. Yang terakhir, kolaborasi dengan orang tua untuk pendampingan di rumah. Nah, sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua atau melalui sesi parenting atau pelatihan tentang multiliterasi. Dengan ini, orang tua bisa mendampingi anak-anak saat mereka mengakses media digital di rumah. Nah, komunikasi antara sekolah dan orang tua juga penting untuk memastikan bahwa kegiatan multiliterasi di rumah dan di sekolah saling mendukung dan juga sejalan dengan nilai-nilai pendidikan yang diinginkan. Nah, selanjutnya adalah solusi untuk masyarakat. Yang pertama, program literasi digital bagi orang tua dan anggota masyarakat. Nah, agar multiliterasi dapat diterapkan dengan baik, tidak hanya anak-anak yang perlu dibekali pengetahuan, program literasi digital ini bagi orang tua dan masyarakat luas akan membantu mereka mengerti bagaimana teknologi bisa mendukung atau bahkan mempengaruhi perkembangan anak-anak. Program ini dapat mencakup topik tentang keamanan internet, cara mengawasi anak saat menggunakan media sosial, atau memilih konten yang edukatif dan sesuai usia. Yang selanjutnya adalah penyediaan akses internet aman dan terbatas. Jika memungkinkan, masyarakat dapat mendirikan hotspot internet yang aman dan dapat diawasi di ruang publik. Dengan akses terbatas pada sumber-sumber edukatif yang terkurasi, anak-anak bisa tetap mengakses internet dengan cara yang aman dan terarah. Penerapan ini akan membatasi akses mereka ke konten yang tidak sesuai usia, sekaligus mendukung pembelajaran digital yang positif. Yang ketiga, membangun pusat literasi terpadu di masyarakat. Di tingkat masyarakat, pemerintah atau pihak swasta bisa mendirikan pusat literasi terpadu yang menawarkan akses ke perpustakaan digital atau kegiatan budaya, serta pelatihan keterampilan digital. Pusat ini bisa
menjadi tempat anak-anak dan orang dewasa belajar bersama, mendapatkan informasi yang kredibel, serta mengembangkan keterampilan literasi digital dalam lingkungan yang aman dan bimbingan yang tepat. Yang terakhir, bisa melakukan kampanye penggunaan media yang sehat. Nah, kampanye publik ini untuk mendorong penggunaan media yang sehat juga bisa sangat efektif. Masyarakat dapat didorong untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memilih media yang positif dan sesuai usia. Kampanye bisa dilakukan melalui sosial media, papan informasi di tempat umum, atau kegiatan langsung seperti seminar di balai desa. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai pendidikan dan pembelajaran multiliterasi di sekolah. Menarik sekali bukan pembahasan kali ini? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasan hari ini bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi buat kalian semua. Jangan lupa untuk follow podcast ini, dan kalau kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa share ke teman-teman atau keluarga yang mungkin butuh insight yang sama. Sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap belajar, terus bertumbuh, dan semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa.